Hari ini, 21 April, merupakan peringatan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini, wanita asal Jepara yang menginspirasi banyak wanita Indonesia. Melalui tekad dan tulisannya, ia berhasil menggugah semangat wanita Indonesia menjadi sosok yang kuat. Beberapa wanita mengaku terinspirasi dari semangat Kartini ketika harus menjadi orang tua tunggal untuk buah hati mereka. Meski perjuangan mereka tak mudah, namun ketiga selebriti ini menjelma menjadi sosok yang kuat demi buah hati. Salah satunya adalah Ayu Ting Ting dan Jessica Iskandar yang menjadi ibu sekaligus ayah untuk putra-putri mereka. Ayu Ting Ting bahkan sempat menangis ketika bernyanyi lagu Bunda bersama dengan Bilqis. Begitu pula Jessica Iskandar yang kini memiliki banyak pertimbangan setelah kehadiran El Barak dalam kehidupannya. Wanita Indonesia yang dahulu kala memperjuangkan hak dan emansipasi wanita hingga akhirnya sekarang wanita bisa dibilang sejajar dengan pria gitu, bisa memiliki karir, bisa independen, mungkin bisa dibilang memberikan, kalau untuk aku sendiri memberikan semangat yang luar biasa gitu, dengan puitis-puitisnya beliau, habis gelap terbitlah terang. Itu yang bikin aku zaman dulu, yang zaman aku lagi sedang sakitnya, sedihnya, letihnya, lemahnya, sekarang maksudnya berani menjalani itu semua, melewati sampai akhirnya jadi perempuan yang kuat, ibu yang kuat. Aku ambil semua nilai-nilai kebaikannya, nilai kekuatannya, nilai-nilai yang bisa aku tiru, yang baik, yang positif gitu. Setelah kepergian almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Pipik Dian Irawati juga harus menjadi wanita tangguh untuk keempat buah hatinya. Perjuangan ekstra harus ia hadapi ketika dua buah hatinya kini telah beranjak remaja. Selain lebih membatasi pergaulan anak-anak remajanya, Pipik juga terus menanamkan nilai-nilai agama dengan berbicara dari hati ke hati. Belum lagi ia juga harus mencari nafkah untuk keempat anaknya. Adiba tertutup banget, kadang ya setiap malam habis maghrib tuh saya selalu kumpulin anak-anak, kan sholat berjamaah ya. Kalau Abi kan pulangnya Sabtu Minggu kayak gini, kalau hari-hari di pesantren. Jadi kalau pas lagi Sabtu Minggu udah saya kumpulin semuanya habis maghrib. Saya tanya satu-satu gitu, udah punya pacar belum, udah ini belum. Terus saya kasih kajian bagaimana soal akhlak gitu ya, bagaimana menghadapi ujian seperti apa, bagaimana kamu harus jadi diri sendiri itu harus seperti apa, jangan bawa-bawa orang lain. Pokoknya cuma satu aja, punya akhlak yang baik, santun sama orang gitu kan. Kalau Abizar tipe yang terbuka, kalau Adiba tertutup. Adiba dari dulu orangnya pendiam, tertutup. Kalau Abizar enggak, Abizar lebih terbuka banget. Batasin, takut banget gitu. Jadi kalau saya sih selalu bilang, kamu mau berteman sama siapapun, Umi ngebolehin. Ya asal kamu harus izin. Misalkan kamu mau pergi makan, kamu ya harus bilang tepatnya di mana. Jadi kalau ada apa-apa, Umi tahu. Menjadi bagian dari masyarakat modern, para selebriti muda ini tetap mengedepankan pendidikan. Mereka memilih melanjutkan sekolah meskipun karir di depan mata sangat menggoda. Di usia muda mereka bahkan sudah menyelesaikan jenjang pendidikan hingga S2. Mengutamakan pendidikan ketika mereka datang dari keluarga kaya raya dan memiliki karir gemilang, para selebriti ini layak disebut sebagai Kartini-Kartini masa kini. Siapa saja mereka?
in daylight. We go undercover, wait out the sun. Gonna see what's sad and play. Di posisi kelima Kartini masa kini ditempati oleh Tasya Kamila yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat sejak September 2016 lalu. Ia mengambil jurusan Administrasi Publik setelah sebelumnya menyelesaikan jenjang S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia rela meninggalkan karirnya di dunia hiburan untuk sementara waktu demi pendidikan yang lebih tinggi. Di posisi keempat Kartini masa kini ditempati oleh Alisa Subandono yang telah menyelesaikan pendidikan S2 di salah satu universitas di Jakarta. Di puncak popularitasnya, Alisa meninggalkan karir dan keluarga untuk terbang ke Australia dan menempuh pendidikan di Monash University, Melbourne. Padahal saat itu Alisa baru berusia 17 tahun. Ia juga sempat kuliah di Universitas Sussex, Inggris selama 6 bulan lantaran mengikuti program pertukaran pelajar. Seolah haus dengan pendidikan, Alisa kembali mengambil program S2 di Jakarta sambil melanjutkan karir aktingnya di tanah air. Meski sibuk, Alisa dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu dan lulus di usia 22 tahun. Di posisi ketiga Kartini masa kini ditempati oleh Cinta Laura yang sempat menempuh pendidikan di Universitas Columbia, New York. Cinta meninggalkan karir sebagai pesinetron dan penyanyi untuk kuliah di kampus yang sama dengan mantan Presiden Amerika Barack Obama. Ia bahkan mengambil 2 jurusan sekaligus, yakni sastra Jerman dan psikologi, dan berhasil lulus dengan prestasi membanggakan lantaran mendapat gelar cum laude di tahun 2014 lalu. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. It's been 2 years. Di posisi kedua Kartini masa kini ditempati oleh Gita Gutawa yang melanjutkan pendidikan S1 sekaligus S2 di London, Inggris. Sukses menjadi salah satu penyanyi solo di tanah air tak menyurutkan niat putri musisi Erwin Gutawa ini untuk berkuliah di luar negeri. Ia menyelesaikan S1 di Birmingham of University, Inggris, lalu melanjutkan pendidikan S2 di London School of Economics and Political Science atau LSE, Inggris. Desember 2014 lalu Gita Gutawa mengabarkan kelulusannya melalui akun media sosial. Dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya, Gita tak ingin sekedar menjadi penyanyi, tetapi juga memberikan kontribusi bagi perekonomian tanah air. Di posisi pertama Kartini masa kini ditempati oleh aktris dan penyanyi bersuara merdu Maudy Ayunda yang berkuliah di universitas tertua di Inggris, Oxford University. Selain berbakat, Maudy membuktikan jika dirinya juga pintar lantaran bisa masuk di universitas peringkat 2 di dunia. Jurusan filosofi, politics, and economic merupakan jurusan paling populer sehingga seleksinya pun sangat ketat. Dalam kurun waktu 3 tahun saja, Maudy berhasil menyelesaikan studinya dan lulus awal Oktober 2016 lalu. Maudy akan kembali berkarir di tanah air sebelum memutuskan melanjutkan program S2.